Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kuliah kita, kelas Fundament Matematika. Yang kali ini masih dalam capaian pembelajaran mata kuliah untuk topik probabilitas. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas aturan-aturan dalam probabilitas. Oke, apa saja subtopik bahasan kita? Jadi ada 5 hal yang akan kita bahas di kuliah hari ini, yang akan saya potong menjadi beberapa video pembelajarannya. Jadi untuk video ini yang pertama kita akan membahas aturan penambahan terlebih dahulu. Nah, adapun nanti yang lain akan dibahas di video-video berikutnya. Oke, mari kita masuk. Apa saja sih sebenarnya aturan probabilitas? Nah, misalnya kita ketahui ada peluang kejadian A, jadi suatu kejadian kita beri simbolisasi dengan A, maka kita sebut sebagai PA. Maka apa saja aturan-aturan yang berlaku? Yang pertama adalah bahwa peluang dari kejadian A itu dia tuh ada di range 0 dan 1. Nah, jadi berada di range 0 hingga 1. Ya, 0 hingga 1. Jadi 0 itu artinya berarti tidak ada peluang itu terjadi. Ya, kalau 1 ya berarti tingkat kepercayaannya ya. Nah, jadi frekuensi atau tingkat kepercayaan suatu peristiwa itu terjadi itu paling besar ya, 1. Jadi biasanya kalau yang di video pertama kan saya sudah katakan bisa direpresentasikan dengan menggunakan persentase atau desimal. Oke, yang kedua, jadi yang namanya sebuah probabilitas atau peluang, ya dia punya sampel, ya. Apa itu sampel? Kemarin kita udah bahas ya. Sampel itu adalah himpunan dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, itu totalnya pasti nilainya 1. Ya, jadi nggak mungkin lebih dari 1. Nah, jadi total dari seluruh himpunan kejadian yang mungkin itu maksimal 1. Nah, kemudian aturan yang lain, yang ketiga, jadi adalah aturan penambahan. Nah, untuk aturan penambahan ini kita akan bahas kejadian saling asing atau mutually eksklusif dan kejadian tidak saling asing atau non-mutually eksklusif. Mari kita lihat yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan aturan mutually eksklusif event? Jadi seperti apa sih ya kejadian yang dikatakan saling terpisah atau saling asing? Misalnya di sini saya punya sebuah dadu, ya saya punya sebuah dadu. Kalau kalian tahu dadu itu kan matanya ada 6 ya, titiknya itu ada 6. Jadi ada yang titiknya 1, titiknya 2, sampai yang terakhir titiknya 6. Nah ini saya visualisasikan seperti ini. Oke, selanjutnya misal saya notasikan A itu adalah kejadian sebuah dadu dilempar. Dia akan memunculkan angka ganjil. Sementara B adalah kejadian sebuah dadu dilempar memunculkan angka genap. Nah, misalnya saya praktekkan, saya lakukan percobaan. Saya lempar sebuah dadu, saya lempar 1 kali. Apa yang terjadi? Tadi dikatakan mungkin muncul angka ganjil. Oke, 1. Keluar angka 1. Nah, kejadian yang kedua memunculkan angka genap. Angka genapnya misalnya 2. Nah, kemudian saya lempar lagi, memunculkan angka 3. Karena tadi ya, A itu adalah kejadian memunculkan angka ganjil. Nah, berarti di B, kejadiannya apa? Memunculkan angka genap. Angka genapnya berapa? 4. Saya lakukan percobaan lagi, ya, untuk A itu memunculkan angka ganjil, berarti 5. B memunculkan angka genap, berarti 6. Nah, apa kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan yang kita lakukan? Bahwa ya dari 2 kali ya dari 2 kejadian, sorry ya. Jadi dari 2 kejadian yang dinyatakan oleh A maupun B ternyata tidak ada yang sama.
Ya, ini yang dikatakan sebagai mutually exclusive event atau kejadian yang saling asing, saling terpisah. Jadi ini kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, ini bisa diterapkan pada kasus-kasus lain. Nah, tapi yang perlu dipegang di sini adalah konsepnya. Apa sih yang dimaksud sebagai mutually exclusive event? Nah, kenapa? Karena kalau kita kuasai konsepnya, maka kita bisa praktekkan rumus apa yang tepat terhadap masalah tersebut. Oke, kalau ada mutually exclusive events, ternyata ada yang namanya non-mutually exclusive event. Supaya kita bisa melihat perbedaannya. Nah, sama, di sini saya pakai contohnya adalah dadu. Dadu titiknya ada 6. Nah, sekarang misalkan A itu adalah kejadian sebuah dadu dilempar memunculkan angka ganjil. Nah, B ini kejadiannya saya modifikasi, yaitu sebuah dadu dilempar, ini lemparnya 1 kali ya, memunculkan angka di bawah 4. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya ketika nanti kita lakukan percobaan ya, apakah ada memunculkan kejadian yang sama antara A dan B? Coba kita lihat. Misalkan yang pertama dulu, ya saya melempar dadu yang keluar angka ganjil. Nah, di B saya melempar dadu dengan asumsi yang keluar angka di bawah 4. Coba kita list, angka di bawah 4 itu berapa sih? 1, 2, 3. Nah, berarti it's possible atau itu mungkin memunculkan ya kejadian yang sama nilainya, hasilnya. Ya, ada yang sama. Nah, saya lakukan percobaan lagi, misalnya 3. Ini angka yang di bawah 4 ya untuk B ya, berarti 1, 2, 3. Nah, ini sama. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau A dan B terjadi bersamaan, dia memiliki nilai yang sama, maka tidak kita katakan itu mutually exclusive event, atau dengan kata lain, dia adalah non-mutually exclusive event. Nah, lalu apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya ada di dalam perhitungannya. Nah, jadi dari 2 percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mutually exclusive event itu untuk kejadian A dan B saling asing, saling terpisah. Maksudnya tidak dapat terjadi dalam waktu yang sama. Ya. Nah, kalau misalnya dalam percobaan itu kita menggunakan 2 kejadian, maka kita bisa terapkan ini. P, ya, peluang A atau B itu bisa dicari dengan menambahkan peluang A dengan peluang B. Dapat dinotasikan seperti ini. Nah, kalau dia ada 3 kejadian, maka misalnya untuk kejadian A1, A2, A sampai N gitu ya, maka bagaimana? Ya berarti peluang kejadian yang A1 ditambah peluang kejadian A2 sampai peluang kejadian yang ke N. Ini kalau kejadiannya lebih dari 2. Nah, ini untuk yang mutually exclusive event. Nah, terus bagaimana untuk yang non-mutually exclusive event? Nah, konsepnya tadi sudah dijelaskan, berarti bisa terjadi ya hasil pada waktu yang bersamaan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Nah, kalau kejadiannya ada 2, maka kita terapkan rumus seperti ini. Apa dia? Peluang kejadian A ya kita jumlahkan dengan peluang kejadian B, itu kita kurangkan dengan peluang dari irisan A dengan B. Nah, kalau 3 kejadian bagaimana? Berarti yang kita jumlahkan peluang kejadian A dengan ditambah peluang kejadian B ditambah dengan peluang kejadian C. Nah, ini kita kurangkan dengan peluang dari irisan A dengan B ya, dikurang dengan peluang irisan A dengan C, dikurang lagi dengan peluang irisan B dengan C, dikurang lagi peluang dari irisan 3 kejadian tadi ya, berarti A dengan B dengan C. Nah, inilah ya untuk aturan probabilitas yang ketiga. Kita sudah selesai pembahasannya. Oke.
Kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang akan membahas aturan yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.